Pernah merasa kewalahan nggak Anda dengan kerumitan sehari-hari, entah itu soal kerjaan, ngurus keuangan, atau sekedar milih prioritas aja kadang bikin pusing ya? Nah, sumber-sumber yang kita bahas kali ini menyoroti pendekatan yang menarik banget buat menyederhanakan semua itu, pakai apa yang disebut aturan sederhana. Ini bukan aturan yang kaku gitu ya, tapi lebih kayak panduan ringkas yang Anda sesuaikan sendiri. Tujuannya ya biar fokus ke yang penting aja, terus bisa bertindak cepat. Contoh klasiknya itu ada di dunia medis darurat, kayak triase di medan perang itu. Itu kan panduan super sederhana buat keputusan hidup mati di bawah tekanan tinggi. Iya, betul. Dan yang menarik dari materi Anda ini, penekanannya itu bukan cuma di pembuatan aturan awal, tapi justru kekuatan sesungguhnya ada di proses penyempurnaannya. Secara berkelanjutan, gimana kita secara aktif mengasah aturan itu biar makin efektif gitu loh, seiring waktu. Nah, itu dia. Tepat sekali. Jadi, yuk kita bedah bareng nih. Gimana caranya kita bisa bikin, dan yang lebih penting lagi ya, memperbaiki aturan sederhana kita sendiri ya berdasarkan pengalaman, pembelajaran, seperti yang diulas di sumber-sumber ini. Fokus kita kan gimana aturan ini bantu kita jadi lebih baik ya. Oke, materi Anda ini menguraikan kerangka kerja yang cukup strategis. Diambil dari program buat per eksekutif, kayak anggota YPO itu ya, Young Presidents Organization. Langkah awalnya katanya pahami dulu apa yang benar-benar penting. Apa sih yang menggerakkan jarum penunjuk buat Anda? Yang benar-benar kasih hasil gitu. Ini krusial banget. Soalnya seringkali, ya kayak contoh perusahaan jasa profesional di London itu, sering ada ketidakselarasan soal prioritas utama. Nah, kalau tujuannya udah jelas, langkah berikutnya baru identifikasi bottleneck-nya. Hambatan utamanya apa? Bisa jadi proses spesifik, kayak eToro itu, yang akhirnya sadar, wah, perlu fokus ke popular investors mereka. Ah, iya, fokus pada bottleneck. Atau keputusan berulang, contohnya Frontier Dental Labs. Gimana mereka membidik pelanggan yang pas? Oke, jadi setelah hambatannya ketemu, baru kita rancang aturan sederhananya. Tapi ini kan baru langkah awal ya, belum selesai. Betul, ini baru awalnya. Nah, sumber Anda kan menekankan bagian pentingnya justru gimana aturan ini bisa bertumbuh, jadi lebih baik lagi. Gimana tuh? Oke, jadi gini, ada pola yang menarik yang kelihatan dari sumber-sumber itu. Aturan awal itu seringkali sifatnya agak di permukaan. Atau cuma berdasarkan kebiasaan lama. Contohnya tuh tim dari Finlandia yang otomatis nyasar pasar Swedia, cuma karena dekat aja gitu. Oh, cuma karena kebiasaan ya? Iya, tapi lewat proses belajar, aturan ini berevolusi, jadi lebih strategis. Maksudnya, terhubung langsung ke hasil yang diinginkan. Dan juga jadi lebih abstrak, jadi bisa diterapkan lebih luas gitu. Contoh bagusnya tuh Shannon Turley, pelatih kekuatan di Stanford. Awalnya mungkin dia fokusnya, wah, atlet harus angkat beban seberat mungkin. Yang penting angkat berat gitu ya? Nah, tapi kemudian aturannya berkembang jadi lebih strategis. Fokus utamanya malah pencegahan cedera, sama fungsionalitas atlet di lapangan. Itu kan lebih strategis. Wow, menarik banget itu perubahannya. Dari yang permukaan jadi strategis. Saya jadi penasaran nih gimana persisnya proses belajar itu bisa terjadi. Biar bisa sampai ke sana. Apa cuman dari pengalaman aja? Atau ada cara lain yang disorot sumber Anda? Pengalaman aja kayaknya nggak cukup. Refleksi yang disengaja itu kuncinya. Si Turley itu contohnya dia bikin jurnal buat merefleksikan apa yang berhasil, apa yang enggak. Oh, dicatat ya? Iya, sumber Anda juga menyoroti pentingnya belajar dari pengalaman yang beragam tapi terkait. Kayak Raku Shukla itu yang ningkatin skill pokernya, bukan cuma main poker terus-terusan, tapi dia juga belajar psikologi, strategi di meja yang beda-beda. Jadi nggak cuma satu cara ya? Betul. Yang paling efektif itu tampaknya kombinasi berbagai cara belajar. Eksperimen, belajar dari orang lain. Ya, trial and error. Kayak pendiri Airbnb itu. Menariknya lagi nih, jumlah aturannya itu cenderung menyusut loh seiring waktu. Jadi makin simple, fokus ke yang paling berdampak aja. Oke, jadi ini proses nyempurnain terus-menerus ya. Tapi ada nggak sih titik di mana aturan yang udah ada itu malah harus dibuang sama sekali? Dirombak total? Sumber Anda bahas ini? Tentu saja, dibahas. Ketika menghadapi perubahan yang fundamental atau disrupsi besar, aturan lama itu bisa jadi udah nggak relevan lagi, malah bisa menghambat. Sumber Anda kasih contoh tim bisbol Oakland A's. Ah, yang Moneyball itu ya?
Betul. Mereka kan harus rombak total strategi rekrutmen inovatif mereka itu. Gara-gara strateginya udah banyak ditiru sama pesaing. Jadi udah nggak efektif lagi. Contoh lain, para pekebun di California. Pas menghadapi kekeringan parah itu, mereka ya terpaksa harus ganti total aturan lama soal ngelola air dan tanaman. Jadi kemampuan buat ngenalin perubahan mendasar, terus berani ganti aturan lama, itu kunci adaptasi. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih buat Anda para pendengar, aturan sederhana ini bukan sekedar jalan pintas ya. Ini tuh alat bantu yang hidup, yang perlu terus diasah. Mungkin bagian yang sering kelewat justru proses belajarnya itu. Dan keberanian buat mengubah aturan. Itulah yang paling berharga buat menghadapi dunia yang makin kompleks ini. Nah ini memunculkan pertanyaan reflektif yang penting nih buat Anda. Aturan sederhana apa sih yang mungkin udah Anda pakai sekarang? Sadar atau nggak sadar? Dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi Anda, dan gimana Anda bisa mulai mengamati, terus merefleksikan dan menyempurnakannya, supaya lebih efektif gitu mengarahkan Anda ke tujuan. Mungkin langkah awalnya bisa sesederhana mencoba mencatat aturan-aturan nggak tertulis yang Anda pakai sehari-hari, atau coba diskusikan dengan rekan kerja atau teman. Ya, sebuah pemikiran lah buat Anda eksplorasi lebih lanjut.